sebentar lah turun penonton. Ibarat gugur pada tinggi panggung. Panggungnya bagus malam nih. Dilihat di muka potongan kapal. Itu di atas pondok di hutan. Ini ngaran panggung kapal pondok. Panitia tolong siapakan di meja asbak rokok. Asbak rokok. Ngertilah. Asbak rokok. Jangan asbak orang. Ada seberapa juga? Insyaallah dalam rangka silaturahmi di mana rasa syukuran kita dalam pemilihan sukses, artinya halaman yang itu kada dipikirkan yang penting kita damai. Nah jadi kita berkisah malam ini insyaallah mengangkat judul syukuran janda terluka. Ada enam belok. Ada enam belok. Ada muka. Kalau ini arah panggungnya. Kurangnya di sini panggung ke sini. Amanah enam belok dulu di cara mana? Ini siapa di sini? Larut kapal. Kedalam dong Pak. Pokok 7 lewat 2 jam. Umur kepada pendahulu jual pala bagi siapa ada kawat kayak biasa lagi lawas Pak. Paling kawal 8 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa di lok satu semalam orang ceramah di lok satu pak orang beri salam berempatnya. Ulun tahun ini sekalinya 6 buah rumah orang Islam lainnya Prancis berita. Di tawayan Muslim siapa yang menyahut salam insyaallah Tuhan panjangkan umurnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutangan mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya bila sudah berbismillah paling ngomong dan punya data betul. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sabung besar dapat. Caranya 2 nih panjang kisah. Yang terhormat panitia acara beserta seluruh anggota Karang Taruna dan masyarakat Tauya atas nama pengundang. Siapa? Mereka Ingat ngarannya aja. yang terhormat Bapak Kepala Desa, mantan Kepala Desa, dan calon terpilih Kepala Desa Tauya yang mulia, para alim ulama, para tokoh masyarakat, guru-guru agama, guru pendidik lainnya yang dimuliakan Allah, hadirin, pengunjung, pencinta ceramah dalam kisah di malam silaturahmi
Rahmi rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan bersama rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat limpahan rahmatnya Tuhan di malam yang berbahagia ini atau di tempat penjamuran benih ini kita telah dituangkannya sebuah nikmat pertemuan, disihatkan badan, amin. Karena geringan saudara lain Ada nasihat aja. nasihat dan amin. Dikuatkan iman, amin. Dipanjangkan umur sehingga kita bisa bersilaturahmi. Amin dah. Sehingga kita bisa bertemu muka dengan niat dan tujuan yang sama, menyambung ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahmi antara ulun yang datang dengan warga Tauya yang hadir. Salawat serta salam kita curahkan ke pangkuan Nabi kita, junjungan kita, penghulu kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di pertemuan malam hari ini lebih baik daripada malam yang kemarin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini pokoknya seperti itu kan. Ini nama sakit parut. Mana ibadah Pak? Anu bakal barang aja kopi susu gen. Ini seperti ini aja dua bulik aja. Hadirin pendengar rahimakumullah. Jadi malam hari ini acara ulun bagi dua babakan. Babakan pertama sedikit ulun berikan tausiah singkat, di mana ceramah-ceramah khusus ulun mengetuk hati anak-anak kita agar pandai berbakti kepada orang tua. Amin. Amin. Ceramah sedikit ulun dulu, baru kita kisah di acara terakhir. Kenapa pentingnya ceramah ulun berbaktinya kepada orang tua? Tidak ada suksesnya hidup manusia di dunia tanpa doa orang tua. Tidak ada selamatnya manusia di akhirat tanpa doa orang tua. Siapa orang tua kita? Bahasa baik. Abah lawan ma, mama lawan a, abah lawan ma. Orang tua Jalan kapal nih. pantas kalau Nabi kita memberi punis terhadap umatnya. Ridallah firidal walidain. Rida Allah itu berkaitan dengan rida kedua orang tua. Bila orang tua kita rida, insya Allah kita selamat. Orang tua kita murka, kita akan celaka. Nah, dari itulah apa yang ulun bicarakan malam hari ini tentang berbaktinya anak terhadap orang tua. Nabi kita Muhammad pernah ditanya orang. Ada ulun kadang nanya orang, ya Rasul, jawab Nabi, ya. Itu bahasa ulun, tuh lain bahasa Nabi. Bahasa Nabi itu samuan bahasa Arab. Menurut kisahkan namanya bahasa Arab. Rasul menjawab bahasa Arab, yang kadang ngerti, ulun dari bisa. Jadi biar Nabi bahasa Ayuang malam ini supaya bakalan ngerti. Ya Rasul, ya. Siapa ya Rasul yang pantas ditaati di dunia ini? Nabi jawab, ibumu. Sesudah ibu itu siapa lagi ya Rasul? Jawab beliau lagi, ibumu. Sesudah ibu itu siapa lagi?
Jawab beliau lagi, ibumu. Sesudah ibu tuh baru Nabi menjawab bapakmu. Beliau sebut ibu, 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 baru bapak. 3 berbanding 1. Kenapa harus begitu? Beliau datang. Tidak gue ini. Masak bener ya. Dua kan sakit perut di panggung. Semalam di paharangan negara tuh Pak. Panitia menjual baju putih masak. Ada orang bilang minum jam 11 sakit perut turun. Hampir boleh. Kenapa dia panitia hampir turun sakit perut? Kenapa dia lupa panitia? Mulai datang banyak anak dia nggak sapi asubannya asuban rokok dijebakan berang ya di piringan buruk saja. Nah ini piring ini kita udah sebab lah. Nah piring ini nak pemukuran orang lah. Lah mau liling yang di belakang bapak ibadah. Kenapa Nabi menjawab jadi begitu? 3 berbanding 1. Kita lihat pengorbanan ibu kita jauh berat ketimbang sang ayah membesarkan kita. Kita contoh, mulai baulah aja mama dengan apa ayo yang makan mana menusang bapak apa dena iyalah memiliki laki kita bos kayak akan bagi laki nagonal linger itu linger nah mulai baulah aja mama dan lapah. Pantas kalau Nabi kita ditanya siapa ya Rasul yang pantas ditaati di dunia? Ya dijawab ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Yang kedua ngidam. Adalah laki ngidam. Kurang mengidam itu kelihatannya aja ending berat. Orang ngidam itu berat. Ada kepingin dimakan yang bukan-bukan, betul? Keinginan yang tidak musim kemarau hendak dikali buah kuning. Ayo orang mengidam. Nyaman lah orang ngidam. Orang ngidam itu berat sebenarnya. Orang mengidam itu sesuai permintaan anak yang ada dalam rahim. Makanya kalau orang mengidam harus dijaga masa idamnya. Ulun juga bila anak-anak Pak Iman di saat lahir masa idam dijaga baik-baik. Ini kadang mengidam kadang memelihara dikit masa idamnya. Tertamu jamu putik nih orang. Tertamu pisang orang lima puluh. Lahir anak tuh jadi manusia baik orang itu. Inya nang dikida makannya sesuai permintaannya harus dijaga nih. Kurang idam itu ada nak tujuh makanan tidak hilang. Boleh terinjing. Itu aja dikira cari-cari. Kurang mengidam. Roti bakar, banyak kopi. Rancak 2000 di aspal. Lihat sih anak tuh bayinya lahir muaranya betul berat. Sesuai kidam. Jadi orang mengidam sebenarnya berat baik. Akhirnya sesudah masa kidam berakhir, berlanjutlah satu kehamilan. Semakin hari hamil ini semakin besar. Semakin hari perutnya semakin dewasa. Akhirnya 9 bulan begini jadinya. Duduk ada nyaman-nyaman orang mengidam. Lahir kita ke dunia. Lihat sang bapak
Binina bapaksa di rumah lebaran. Lakina di parendakan. Hei, warung mah. Ya Allah. Pantas saja kalau Rasulullah itu ditanya orang, siapa ya Rasul yang pantas dihormati di dunia? Beliau jawab, hanya ibu. Sesudah lahir kita ke dunia, memelihara, menjaga kita jauh ketimbang beratnya sang ibu dari sang bapak. Adalah bapaknya Suri. Orang nanya sih tadi ngapain, bapaknya nanya Suri belakang. Allahu Rabbi. Akhirnya dewasa kita. Pesan ulun dengan warga ulun tahu ya, ulun maaf jangan lupa kacang akan kulitnya. Ingat, sesudah dewasa kita, orang tua kita jaga pelihara. Siapa yang pandai menjaga air mata ibu, orang itulah yang memiliki surga di akhirat. Bila hendak ditambah lagi ceramah tentang berbaktinya anak orang tua ini ada sedikit lagi tambahin tak? Tambahin. Nah ini ada riwayat di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu pernah menghayal surga. Kisahnya begini. Musa lagi duduk. Mau terjumpaling Musa nih. Ada tinggi apa panggungnya? Musa lagi santai. Berokok. Kalau Musa kan berokoknya ulun. Mak, alay ba ang kurik niya? Ano, Musa? Musa Mengarimik ke bibir. Mengimbak businya. Musa ini lagi santai. Timbul menghayal kepada Allah. Nabi itu hayalan lawan Tuhan. Ada kita ini bila duduk menghayal lawan pacaran. Anton sama kami di sini insya Allah sama. Kata hati Musa, ya Allah, siapa temanku di surga nanti? Nabi, surga nanti hayal, akhirat nanti ramal. Ada kita tuh, siapa kawan mau arung keberandakan? Itu ini ya. Sejak Musa berkata demikian, Allah tahu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah itu menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu, baik yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Allah panggil Jibril. Jib. Mana Jibril? Jibril. Tadi datang ke satu ini belum. Jib. Jibril. Berapa kak? Ini kita ambil pelanggar balik kita. Nana sambutan terima kasih jalan. KPG tinggi yang lewat pak, lewat arah sana. Antar ganggu supir lewat, maafin lah. Kita nih salahnya nih acara ini pinggir jalan, nanti kau mau mau. Ada apa ya Allah? Jibril, kamu turun ke dunia. Ke dunia? Iya. Temui Musa. Musa mana? Musa Pamungkayan. Kalau itu kau dijalin dulu. Dia keluar dong. Ada kamu saya. Ada Nabi apa? Ada Nabi. Sampaikan kepada Musa, kalau Musa ingin tahu teman di surga, besok jaga di perangkat jalan. Artinya di simpang 4 jalan,
Bila ada lewat anak muda yang potongannya kiri, artinya susah. Itulah teman Musa di surga. Turun Jibril. Belum habis surga bilang Musa. Sedang Jibril. Cepatnya Jibril. Jibril ini kecepatan Jibril itu kada ada tandingannya. Kalau pesawat buatan Amerika masih ada imparnya. Jibril kada berimpar. Jibril itu sekejap sampai. Lihat sampai di hadapan Musa, takut Musa. Nah. Apa? Jibril. Datangnya menjep. Nah. Musa, saya sengaja untuk menemuimu. Wow. Iya. Tapi dia Musa kan ingin kau teman di surga. Besok jaga di perempat jalan. Bila ada anak muda potongannya kiri, itulah temanmu di surga. Hilang Jibril. Mananya? Atas ya. Gambot. Mana Jibril? Nah, Musa mata ke atas memikirkan. Kurangnya susah, jablay ya pulang. Ahli surga. Nah, apa aja Musa keistimewaannya? Kalau nya kayak kaum kah, ahli surga wajar karena bilang kada mau di masjid. Wajar aja. Nah, kayak siapakah para ustadz kah, ulama kah, ahli surga wajar. Ini orangnya kiri. Nah, Musa uling-uling sampai. Malam pada kawan guring Musa urung aja. Dikirakan anak muda nih. Kenapa keistimewaannya? Nah, kayak bakrani wajar ahli surga. Orangnya kata boleh ini berdua. Tahu ya dia. Pagi-pagi Musa ini habis sarapan, turun sampai di perangkat jalan berdiri Musa. Melihat susah. Karena ada susah. Pinggir jalan, kakak. Nang berdiri, nang putih doang. Tapi mereka ada susahnya sini. Nah. Tunjuk mana orangnya? Ada susah ini. Sejam di perangkat jalan itu ada lewat. Bapak mau saya berdiri duduk. Baru kok. Kadeta itu berdiri pulang. Dilihat polo, dilihat buka belakang. Kadeta pulang, duduk pulang. Kadeta pulang lewat duduk pulang. Bau minum kupe oh. Jibril juga pas malam. Dia pura-pura Jibril. Dia mana ini dia pun ini. Ya beli aku nunggu panas buat hari kan. Kulit ini sudah cari juga. Nah, ada datang udah. Nambah singot doang. Nambah singot doang. Bukan keren dia. Jam 11 rupanya siang, dasar liwat pemuda miskin dari Pak. Silawarnya panjang 11. Apa lu lagi datang. Balik panjang 11. 5 baju nanam nih 2 aja tinggal aja. Baju bertambah di belakang. Tatiak rabit. Topi ketulisan dia belai. Nah ya datang nak. Iya. Jumlahnya datang. Jumlahnya datang. Yang berdiri ya. Dia berjalan Musa gonceng di belakang. No. Apa? Jauh masuk pemuda tadi ke pondok ya Allah, pondoknya juga baik. Parah pondoknya. Kata beli Musa. Itu berapa lawangnya lah?
Rupanya si pemuda tipai habis masuk baudu langsung sembahyang sunnah. Allahu Akbar. Juga anak-anak yang datang sekolah anak pokok gimana sayang? Tadi diharapkan sembahyang sunnah tapi itu pak kalinya. Gimana sayang? Jadi kamu bayar. Ini jalan. Dibuka pintu oleh anak muda tadi. Apa kabar Tuhan? Jarnosa ada perlu dipanggil Tuhan. Aku hamba Allah juga tanpa Musa. Padahal Nabi itu kalau melihat titelnya di dunia ini gubernur Pak. Tapi Musa ada pernah memamerkan tentang jabatan. Coba kita hanya diangkat jadi RT. Oh, mau berdiri dikit maaf. Oh, esok rantai esok. Ada bawa canggih dengar orang. Jadi RT coba dikit maaf ya, beribu kono. Kata Musa cuma jarak. Nah, kalau cara masuk duduk nih seperti ada kopi rokok nih. Duduk Musa, maaf, aku sedikit perlu ke dalam. Kata Musa silakan. Si pemuda tadi ke dalam diintai oleh Musa dari lubang. Apa pekerjaannya di dalam? Orang ini jadi ahli surga. Ini yang duit itu pujian apa lo? Banyak jende. Sekalinya si pemuda tadi buai membangunkan mamanya yang sedang terbaring di lantai. Musa nama lihat akan lupa. Bibi dia Musa keluar lagi kan. Kurangnya kurus sekali awak. Gurih gurih. Awak dulu tetanjang gurih. Intornya kau bin kambang. Kira tahi kayak goreng lagi. Apa lo ngurus kayak orang kali bukan? Mustahil orang kurus tahi kayak lo kan? Bibi ini sih dia Musa tua laki kan? Kiri bersusu. Soalnya susu kali part ke dalam kaki kan? Bibinya. Dibangunkannya mamanya, dimasukkannya ke dalam ayunan, diayunnya mamanya sampai tidur. Nah, Musa uling-uling sapi. Pantas kalau ahli surga mengayun ibunya. Keluar pemuda tadi pulang. Tuan permisi, ada apa? Kalau Tuan jarak duduk sebentar. Aku sedikit perlu ke pasar, ada keperluan. Kata Musa silakan. Lalu si pemuda tadi sedikit uang pergi ke pasar, dia beli daging untuk ibunya. Sedikit duit gesan mama. Namun kita ini sedikit duit gesan pulsa. Jauh luar surga. Ini sedikit uang digunakannya untuk ibunya. Dibelinya daging, dibawanya ke rumah, dimasaknya daging, akhirnya matang. Bahasa Indonesia tetap. Makanya ulun tuh kada sama bahasa Indonesia pulang kampung kada ngerti. Sebaliknya ulun pulang bahasa kampung, paman pintul pulang kada paham. Supaya ngerti perbedaan. Nah, anu bahasa kampung, anu bahasa Indonesia. Sudah masak daging, dibangunkannya mamanya
hobinya makan. Jangan nak mama tangan masih kuat kan bisa disuapin nak ada usah. Ada apa-apa mai. Ulun menyuapi pian ini cuma sekali. Pian menyuapi ulun mulai ulun lahir sampai ulun berakal. Balas jasa. Nah, Musa di lubang melihat kulit-kulit sapi. Mau minum mamanya, diambilnya gelas. Mak, pian jangan minum. Ulun minum pian mak. Mak minum mak. Lagi kamar lagi gimana? Ambil lagi gimana? Habis. Allahu Akbar. Sudah makan, minum, timbul menyandang bahira. Apa kita ini bilang kekenyangan orang tua atau ada kegawian lain pada bahira? Aliate dan tua di rumah tuh napa dapat nungki kayu lagi? Bilang makan, minum, bekantut bahira. Umanya hendak berbasuh, ditangkap jadi tangan. Turun bersuipian mati. Pilihan ini kira-kira pernah jadi tunjuk kalau murid. Selesai membasuhi bahira, mamanya ba'udu diuduinya. Selesai ba'udu mamanya sholat sunnah. Disitulah ibunya berdoa. Ini doa yang dikabulkan Tuhan. Jadi doa ini bila hendak dikabulkan Tuhan, pertama habis sholat. Ini berdoa boleh dipahamaan bahira belum berbesok. Ini anaknya Tuhan kau. Ini anak ini pulang. Ketika sekolah. Ini anaknya Tuhan. Adanya kabul bahira belum berbesok. Kurang bila berdoa itu buatan bahia. Lalu mamanya berdoa, ya Rabbi, jangan dimatikan anakku sebelum beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku teman Nabi Musa di surga nanti. Doa itulah yang dikabulkan Allah dan didengar oleh Nabi Musa. Cocok ya Musa menali surga. Menali surga. Nah, jadi ulun pesan yang kedua, untuk hidup bahagia akhirat jangan lupa berbuat baiklah terhadap orang tua. Ada usaha mayon, ada usaha mayon, ada usaha menjadi berbuat baik cukup sudah kepada orang tua, itu pun sudah kita diridai Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang pandai berbakti kedua orang tua. Amin. Itu saja sedikit yang harus sampaikan dalam nasihat berbaktinya anak kepada orang tua. Kita lanjut untuk acara kita mengangkat judul seorang janda terluka. Ya, sebelum kisah kita teruskan, ulun minta pemirsa jangan beranjak dulu kemana-mana. Kisah kita lanjut sesudah Palirwara berikut. Silakan rokok ini ada banyak lagi nampak bilang. Ulun berokok ini buat jujur aja sayang pada bini. Ini mun bini kemana-mana nih biar apa? Mun rokok ini bahira aja mengiringi. Kepaling. Nah, sejarah anyarnya ada pakai ulun tentang rokok. Semalam ulun ceramah ke Sumatera Utara, tepat di Kota Medan. Berangkat bersama mantan gubernur kita Parodi Arifin. 3 malam di situ ceramah, siangnya di Jakarta di kantor gubernur. Ulun salut di situ pakai ulun biasa ada guruku ada kawan. Mulai itulah sampai ke bandara itu udah
Tadi beda orang berokok. Di ruangan tunggu dia udah beli berokok lagi. Bila naik ke pesawat, dalam pesawat tulisan anti rokok. Nah, aja kok iya tuh bacangan ini. Turun ke Jakarta, di Jakarta, pulang ke bandara, transit ke Medan. 2 jam menunggu berangkat cuma 2 jam kada berokok pulang. Oh majat ini gak kepikiran publik ini. Sampai ke Medan masuk ke hotel berbintang, tulisan pulang di lawang anti rokok. Nah, aja udah jauh median monin. Tapi ada pulang kelebihannya. Nah, ini kelebihan Medan ya. Di Medan tuh kayak bila rumah makan, di situ ada tukang pijatnya. Waktu makan dipijatinya kita. Ulun ini kada tahu asal baik. Ulun kan makan sudah jaminan pemerintah sana. Bila ulun duduk datang bibinya 16-an tahun itu. Ya Allah. Maka pakaian yang sahabat ada tuntong itu pakaian. Ini kali utangnya jadi mau pakai kayak apa? Makanya main talo di dada. Main talo itu kan belah kayak can. Ah, jadi di ulun duduk tuh parah, om maaf, ada apa? Sepatu saya buka. Apa nih? Tidak nih ulunan, tapi ulun ngerti kampung orang tinggi ya Allah. Habis dibukanya sepatu nih, om maaf, sarungnya saya lepas. Nah, kenapa pulang nih? Nah, ulun anak makan siap nasi. Dibukanya pulang. Habis itu peras di parfumnya. Kita makan, ini nama mijati dulu. Bila kita bertunduk ke bawah, kelihatan kalau 2 buku. Kita tambahan makan deh. Mau nggak dimida. Jadi habis makan nih Pak, kalau dia takkan orang lain nih dulu. Kayak apa nih diberi ikan atau kepijat nih? Oh sekalinya badain diberi orang nih. Kalau lihat akan ada 10 ada 20.000. Ulun kita tutupan 100 beri. Oh mainnya mencium-cium kadang-kadang. Membisiki pulang ulun. Om, Dian kalau mau pijat lama kita ke lantai 2. Astagfirullahaladzim. Ulun dia jangan tak pandang sorban dia jangan linak walaupun. Rumah dari nak. Ada punya habis tempat jari lagi. Ini. Dulu dasar berokoknya nggak tahu kada berokok tuh bang udah berita di pagi rokok hilang jaringan. Asli kan rutinnya lagi. Makanya dulu-dulunya rokok bertentangan banget masalah rokoknya dulu-dulu apanya aja. Karena bulan puasa juga. Nah ini masalah bini ulunnya, lambat menggunakan sahur. Ulun lihat waktu imsak 10 menit lagi. Saya pikir ulun. Bila ulun makan berukuk kan habis sawat ini. Bila ulun berukuk makan pulang dari sawat. Maka kedua-duanya ini sama pentingnya nih. Bila ulun kada makan berukuk aja, itu otomatis puasa lapar. Bila ulun pulang makan aja berukuk kada sawat, itu mau kepunan. Timbul ulun pikiran. Basuh tangan nih rokok. Jadi bila suap nasi isap rokok. Diulat iwat rokok 10 menit tepat pai insyak nasi habis rokok talah. Antum menggunakan secara berdua. Nah jadi ini ada ruangan di bibinian misalnya. Pemasak pagi menggurah dah. Beres belum babasuh bak kami hendak. Nah lihat jalan juga. Sambil bak kami. Jadi bak kami mbak beres lingis. Panci tak isi. Kamu ada lah. Malam tadi di Rangas tuh mulai bermula hujan sampai imbahan. Sampai ke rumah pulang jam 1 rumah kajian pulang lalu di Kalambuk. Kada tak pernah miris. Hujan sedemol. Anak mami. Hujanan rumahnya tahun 4 ngajak lapor. Nama Ida Tarus ya? Ya, Tarus berokok. Nyaman menggesa. Mikrofon berembun ya. Jam salam sampai subuh. Nah, bon bepa laluan lah teh.
Enggak, selamat jalan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan. Amin. Nah, orang didoakan. Orang menang dari doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi apa ya? Digerakkan kan bermula nggak udah. Bismillah, nah ini dong macam nyari. Alhamdulillah. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Kita buka satu riwayat yang bernapaskan agama no, ada minyak. Jadikanlah kisah siraman rohani di mana kisah untuk kehidupan kita sehari-hari. Sindiran pada kisahnya sesuai dengan sejarah Arab. Terangkatlah satu sejarah di antara Mekah dengan Madinah ada sebuah kampung yang disebut Abwa. Desa Abwa ini letaknya di antara Mekah dengan Madinah. Ujar juga suara situ. Di sanalah terangkat kisah tercerita seorang anak yatim piatu yang beriman. Jarang ditemukan macam itu tuh Pak Eto. Biasanya kalau yatim piatu tuh macam kalau kami warung orang tokonya ambil orang idenya yatim piatu rokok isapnya kurang aja. Siapa namanya? Dialah Muhammad Al-Iman. Sesuai lawan akhlak baik orangnya dasar beriman. Nah itu ngarannya cocok lawan keadaan ngaran. Ini kadang-kadang ngaran kedepan lawan akhlak. No kami tuh ngaran saling maling luar. Itu cocok salah ngaran. Ada juga ngaran gemuk orangnya koros. Nah itu ada koros juga. Ada ngaran sabar penamparan. Itu ada pas juga. Jadi sebelum Al-Iman ini kisahkan, kita buka dulu sejarah awal tentang orang tuanya sebelum meninggal. Kita kisahkan dulu pada Iman ini sebelum matian. Tercerita satu keluarga yang menikah dalam berbulan madu, dalam susah keturunan. Jadi susah miskin ini dasar keturunan baik. Lihat dia di Tauya nih. Bila orang tuh keturunan sugih sampai ke cucu haji. Lihat tidak? Lihat dia keturunan susah sampai ke anak cucu jadi kodok. Nah, itu keturunan dong. Ajaran halusnya kelihatan kita di dasar keturunan. Bila dasar bapaknya besar, umahnya gana, anak besar bangkok. Lihatin halus-halusnya. Bapaknya ayam pipit, umahnya ayam kaki, anak kotilang. Tadinya mau halang, yang halus terus. Air hirang putihnya lihat ya, bila dasar bapaknya hirang, umahnya hirang, anak bodoh berak-berak. Jadi perkawinan dua insan susah keturunan. Kita lihat malam berbulan madu menjadikan iman ini menjadi orang yang beriman. Awalnya. Jadi baulah anak ni bila hendak beriman waktu baulah tu dia. Ini baulah anak tu kada lebih sama dengan baulah wadai. Wadai ini bila hendak lama masinnya, manisnya waktu adunan tu. Bila sudah jadi untuk kalau mau manisi lagi, jadi cara rasa terus lain pulang rasa. Nah sahabat yang bola anak, bila anaknya hendak mudah terdidik menjadi orang yang soleh dan soleha, waktu baulah tu baik-baik. Ini maulah banyak anak kacang beriman bola di padang tuaan. Ambil merumput sambilnya. Jadi anak atau biawak orang. Jadi harapan anak kecil beriman. Nah kita contoh mamanya iman, bapaknya iman. Waktu maulah iman ini jadi orang beriman.
Handak bulan madu tuh, handak gulingan. Baistinja. Sucikan diri. Ya. Ini kadang anak kakalamu jangan baistinja, berdiri aja boleh berbasuh. Lain aja berbasuh, kadir mandi wajib. Aja berbasuh, kadir mandi wajib. Akhirnya malam tuh berhubungan kada, bojong dah ikar gini boleh. Dekat. Minum pulang. Sesudah baistinja, bagus kalau kita kerjakan sembahyang sunnah. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, andai kami menjadi keturunan, jadikanlah orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikanlah anakku jadi orang yang soleh dan solehah. Hanyar berdandan menyiman. Hendak kalang itu disuruh berdandan supaya anak tuh bingkingnya. Ini baulah sama berangkat bau bajuan. Ngomong ya Allah, ambil nulis ambil. Ada berkoyan. Sudah berdandan umanya bapupur. Lagi gincur. Gincur ini menjadikan gairah suami nih Pak. Ini anak kakalamu bibirnya kayak bapais. Kayak apalagi apa gairah. Jadi kayak walok. Melunong lagi pupuran, tapi bergerak ke bawah keluar susu sebelah. Jok kakak lampu pau kantor. Jam 11 laki itu masuk. Itu jangan disalahkan laki, bila laki mau warung itu kebakaran jalan. Hai mah bangun nang di muka di ini kayak burung hantu di dalam. Habis berdandan mamanya Imani bapak kayak nang bagus-bagus yang disenangi suami, bukan hanya yang disenangi suami. Bapak dah lawan laki hendak kakalamu pulang. Bang, duluan. Ciuman ini menjadikan satu gairah hidup. Contoh kedua, misalnya laki anak kepaumaan maharib. Turun ke sana, sini dulu. Kian hati-hati kain mah. Toto na mau na lagi na. Ada yang dulu palatan lagi. Toto na mau melacong lagi orang. Gairah. Lakasan anak bulek. Nah barulah masuk ke kalambok sunat bibinian badahulu. Biar bola anak tu atur baik-baik. Sunat bibinian badahulu ke kalambok. Nah pada digawi karena bahan laki bersih buju-buju hilang dia mati. Lo kan yang memarang sahur di bawah. Bugu-bugu. Ini kalau tahu-tahu di laki bila ke kalambok cok. Kepala di dalam murid nah di luar. Makan lagi. Marah tahu kita bilang lagi. Datang lagi bedong di gerdo. Buka lawan malwar bini buri pada kalamku. Kacau kelawar selanjur lagi nah. Ini jadi anak kayak Indonesia orang. Dijual ada payo dimakan dari nyaman. Nah, satu hubungan yang baik terjalin antara mamanya bapaknya Iman malam pertama membuahkan hasil yang baik. 3 bulan kemudian menjadi satu proses idam. Gering sekalinya mamanya Iman ini gering. Kan orang mengidam itu macam-macam baik. Ada nak kada kau melihat matahari. Biasa apa melihat matahari dia pula. Silau. Hanya Iman ini melihat bini ini garing menangis hari-hari. Ya Allah, apa yang terjadi anak istri? Apa ya? Pada dasarnya orang susah ini bila bini garing sakit hati. Kalau aku mati, maka aku begini lagi. Lain orang soge garing bini aposto. Anak kan begini si bungol. Rupanya berilangan masyarakat ini melihat keluarga garing nih.
Karena mamanya iman tuh orang yang baik di lingkungan. Gak hilang ada yang bawa nasi, gak hilang ada matahari beras, ada yang bawa kang iwak, ada yang bawa wadai, ada yang datang pernah makan wara. Semacam banyak. Sekalinya kenapa kebetulan bidan nambah hilang. Dia menjawab, hari-hari mangkat ke kanan, astagfirullah. Hal ajimah. Kenapa sih kurang? Dia anak. Paroknya keisi. Mandangnya iman, bapaknya iman, anu juga iman ya, ini sama Tuhan untuk gua. Lain isinya mulai. Tarik gitu. Nah, apa maksudnya? Istrimu telah mengandung sebuah benih yang pernah kau tanamkan di dalam rahim. Maksudnya, istrimu mengandung. Alhamdulillah. Orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi kita nih bila bini betianan, ucaplah alhamdulillah. Kenapa harus begitu? Kita ada tahu kalau sudah lahir. Apa jadinya anak kita sesudah dewasa? Jadi presiden. Tahu kan nasibnya? Jadi gubernur. Jadi paman pintu. Kan ini syukur ya. Habis ke pintu. Habis teman. Alhamdulillah. Syukur juga. Ada nikah ada bila bini bapak dah ulun kaya 2 bulan kada kena air bunganya. Non siapa? Mana? Siapa? Sandet kan? Sandet maksudnya ke sini. Sandet. Sandet ya. Ruko-rukoan. Tarik pinggangan. Atau tarikan kakak selain. Nah, gini. Begitulah sejarah, kita lanjut aja. Sebulan apa? 4 bulan kehamilan, 5 bulan, 6 bulan, Malakasnya. 7 bulan, 8 bulan, Malakasnya. 9 bulan, Malakasnya. 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Ya 12 bulan berenak no sapi anaknya. 9 bulan tian terjadi sejarah yang menyakitkan, menjadikan iman yatim piatu. Rupanya jam 11 malam Allah tidak mengizinkan belas kasih sang ayah terhadap anak. Bapaknya iman di waktu tidur tangan berkiam, ruhnya diambil oleh Azrail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyamannya mati orang yang beriman di kalambuna waktu tidur tangan berkiam. Jahir nyaman dulu kita lihat. Urusan surga neraka itu Allah mengatur. Yang jelas matinya baik. Ada di Madinah dalam berita ya Pak. Berita orang di kantong 8 lagi gini di kantong. Nauzubillah. 8 kaping gini kita tinggal. Tambahan lagi. Gajah di dalam. Begitulah sejarahnya. Mamanya Imani kada tahu bahwa bapaknya Imani mati kebetulan detik itu juga pas sakit paru. Sakit. Maha katangan laki. Bang, tolonglah aku bang. Oke. Tolong aku. Tarik tangan membulik keras. Dikira kada mahirani, kada tahu pada mati. Nah, datang nih. Kekanya abang biarkan ku sakit begini. Lupakah kau di saat kita perang madu, Bang? Tak ingatkah sedang kita berkasih mesra? Tapi di saat ku sakit begini, kau tanpa menghiraukan sakit. Sakit! Waktu Mbak Kuliah sakit, rupanya Azrail datang jom renggut nyawa. Menjadikan yakin piatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mamanya iman mati mendapat pahala syahid. Kenapa begitu? Karena di waktu melahirkan meninggal. Orang yang mendapat pahala syahid ini ada 3 nih. Pertama,
ada syahid dunia akhirat. Siapa orang yang semacam itu? Abrik misalnya. Dia pergi perang dengan niat kerana Allah membela negaranya, gugur di dalam pertempuran. Jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak disolatkan, kuburkan dengan pakaian yang berlumur darah. Itu syahid dunia akhirat. Dua, kata Imamul Al-Ghazali Al-Gharib, mati mendadak. Misalnya kita duduk di lapang, gugur tungau ke kepala. Ini salah. Mati gugur tungau. Mendadak deh. Nah itu Al-Gharib gitu. Tapi jenazahnya tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan seperti biasa, cuma mendapat pahala seperti orang mati syahid. Di antaranya seorang perempuan yang mati dalam keadaan melahirkan. Mati ibunya, sekalinya iman kemana keluar seorang. Inilah kejawab. Melihat susu bumetnya, minum anaknya, itu memberjaya berdokongan. Rokok pulang, sedikit dulu rokok. Nah, begitulah menjadikan sejarah iman. Akhirnya besokan jam 7 lawang belum berbuka, bagaimana? Jam 8 masjid tertutup, jam 9 kukus rokok ada timbul. Kukus HP. Iya. Kukus rokok keluar. Tetangga jadi tanda tanya, ada nggak bapaknya iman di warung saya? Ada. Rumahnya iman pak? Hai. Enggak siap. Wah ya. Main tangan aja. Hai. Matian jam 2. Mustahil kali iman mati. Malam dari jurang awalan makan 2 kali ketambahan. Hai jurang anak mati kan 2 kawah makan tetap mati. Rumahnya iman di semalam ada cakan dia belum gini kok. Aku dia mengingat apa aja teman mendakan nih. Teman yang mendakan nih. Maruyan dunia siapa? Aku kurang mengingat mati. Nggak ada gerungan mana nggak malamak di rumah. Turun malamak rada-rada di mana pulang. Kenapa kayak itu malamak kecil? Hendak belajar bagi utangnya tak bantu kan besok. Kalau lama susu kena. Itu dia bahkan no. Ini susunya dibuat dulu nak bagian dinding. Aku utang mau pak. Sampai malamak ke rumah. Iman. 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 Nah. Ya, mati ya. Nah. Mau ada nyakok. Iman. No, boleh. Betul makurus, no, makurus tulang. Makurus kenapa nama mantap sudah kayak ini. Sampai ke rumah Iman. 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 Siap mikrofon. Tadi itu ada bukan lawan. Nah, boleh. Bahabar no kaum. Nah, kaum tolak. Ini kita matian. Nah, kematian itu apa bisa? Kami guru kematian apa nih? Ah, matian aja. Sampai itu nak kaum main game film bang. Mati gas mati kita. Mati ku, kalau bocah lagi. Bukan. Ada tanda-tanda bangun. Iya masyarakat buka lawang. Parisa bapaknya Iman sudah kembali kepada Allah. Nah, ada tangan bibini lelaki. Bibinian memati. Bibinian karena bibinian masih enak. Ada namanya kapal pingkis.
lama sawat. Dalam buka katapi, mau ke dalam hirang. Ada keluar, orang belum tuh rambutnya deh. Hari kakan sih. Belum lama sawat. Ada nama narik mainat caranya. Nah, pergi rambut asal-asal. Ada yang ke dapur sekalinya mau muat ke anaknya berukuk. Tambahan. Nah, begitulah riwayat menjadi iman yatim piatu. Iman ini kada keluarga baik. Kuitan gede panyiman yang lelaki mati, nanti bini mampus. Menyiman sama juga sebenarnya. Kuitan lelaki tunjul, kuitan bini kau. Kuitan keluarga. Batu tunjulan banggaduh ni siapa manggaduh yatim piatu ni. Mahaji pak kawai lu ini gemaji jangan begaduh anak orang titik terhubungkan. Ala titik ngomong. Suruh cekung pulang tuh ada beli anak pulang kawan. Anak nanam juga ada kebeningan. Batu tunjulan aku ini nama gitu. Ayo panggil di bapak kak. Buat cara kadut. Bentuk rambutan dong. Dulu sih dikasih siapa anda ambil. Ada apa gratis tanpa bayaran. Tak kisah malam. Kalian begitunya malam tak kisah. Tamanang ini sudah hampir 15 tahun berumah tangga tetap susah ada anak. Susah ada anak pulang. Tak mimpi tamanang ini beanakan halus lalu sugih kayaknya luar biasa. Kan benar apa deh? Kan lebih sugih. Ingatakan. Oh, ya, kenal lo. Berarti aku dia bila anak sugih. Biar laki hanya bangun. Nah, ini laki. Laki ini kan ditulis ini cuma kadang dengar. Laki ini ditulis. Bapaknya bangun nang. Hah, ini laki. Lo kembali hai nak. Lo bangun. Lagi kasih lagi. Wah, dia begini. Kurang Tuhan akan untuk aja terus. Apa lagi? Kurang bangun dulu. Ada tahan lagi. Ada lebih bangun ini kita bangun ini. Besokan bakisah nabi ini tentang kasulian. Hati lagi. Ada orang benar senang. Itu ada begitu. Ada masih asal hujan pada masih. Para kami ibak itu. Suruhan lagi ini nak makan. Dia sih besar melantung ada. Udahan di jalan mati. Bila pacu dia jeratnya periksa bakul ringan berukuk anaknya. Menjadikan berkah baik. Lalu anak-anak tuh dibawa di tamanang sampai ke rumah. Tamanang tuh berkat susu. Saya susu balik supaya bisa menyusui anak yatimnya. Dia tercapai bros kalau bajunya. Anak lawang rambut loh. Ayo kita laki. Ada kelawangan pacarannya. Ringkas kisah malam kedua orang alim pulang ke mimpi. Nah, pemimpi orang alim bila bersedekah kepada anak yatim, menjabai ke anaknya, benazar, niatnya, hajatnya dikabulkan Tuhan. Nah, orang alim pulang beliau. Nah, ya tak. Nanya, anak yatim bisa malam tuh kita masih ada hujan. Sudah gini dibuat sama yang. Nah, kita orang alim untung sana, untung orang. Apa kira? Sugi berapa kadang sugi banyak. Tidak jabai jahat anak kedua dikabulkan Tuhan. Gimana tidak begitu? Coba kaum bertarim tolak ngalim di kamar tiga. Kaum menjadi mikrofon ya. Dua. Kalau menjadi mikrofon apa? Sekalinya orang ini pengumuman. Pengumuman. Di mana suara saya dapat didengar, sampaikan kepada yang tulis. Nggak ada yang tulis, tapi kisahnya itu. Isi pengumuman. Barang siapa menyapa anak yatim piatu,
bersedekah kepada yang memelihara, maka niat doanya hajatnya dikabulkan Tuhan. Demikian pengumuman. Sekian. Mau makan ini kulit nalim teh. Rupanya denah nak ke masjid turun dengar sekian lu bulik kan. Masuk pulang ke rumah. Nanya ke lawang. Gini. Lawang dibuka. Kenapa begini? HP kita tinggal. Ada tinggal. Oh bulik. Sekian. Semua jangan gini. Orang tua terbadan. Seorang jadi nambungwa. Ada dengar ke orang alim di bangunan bersekian. Ya paling ini pakai kata-kata bahasa orang di orang alim. Ini gitu aja namanya ayo itu. Saya kali mendengar pengumuman di sekian, tiba bodoh boleh. Bodoh boleh. Cakap kali kau. Bodoh di masjid sampai yang kau mana bunga. Nah, ya kaum salah paham berita. Timbah kaum kamar tekung lebih jamaah lagi. Ay, kaum sekian bertanda. Hari ini kaum di masjid boleh kaum sekian. Kalinya besokan warung ada mau bukanya. Kios tutupan. Mereka kamu tidak kesakiannya. Atau paling kaum kios nama karupo, ya kaum kawakan karupo, pada kawan belum disebut sekian. Menurut dalam sejarah keberkahan anak yatim piatu tadi, sehari 5 ada kesambutan lagi duit. Datang sikong sujud amblok, sehari 2 karung amblok. Amblok wara duitnya beda. Penyakit ini hilang. Nang kuringan nang tulak. Juga diapai waras. Jangan ada kepala rumah sakit. Karena pada Pukimas ini nambah kurap hilang. Ngantuli bebengan. Ada tuh ampe. Tak kisah Nabi Sulan. Nabi Sulan ini nak kayaknya nak ada apa murid takbur. Ujak ada yang nak itu aja. Bujung ini tak duakan Tuhan takbur seorang kafir. Ujak ke Pukimas. Baik Nabi ini. Kita menjadi ini orang ambilkan penyakit seorang Pukimas. Menyatakan murid jangan tak kepukiko. Mama yang ambil ini. Tak kalinya Oma Bisul bebangan. Aja 2 tahun 26. Aja 4 tahun 12. Habis Bisul beruput di dehe-dehe. Dia pengen 2 di bawah ini beruput. Saya salah pundun. Menjadi ini hapus dong. Jin hak Pukimas Jin. Lagi ya tantang. Bapak aku gitu. Makanya ini jangan nak Pukimas saja. Sekalinya tulak baik, bibi imam menjumpai nama anak. Bersidakkan duit, habis bisul. Hari gua 2 tinggal lagi. Nah, duit bergenggaman. Apa tau jangan bini 2 lagi yang ada pajak. Jangan bini pacaran 2 tuh nggak apa lagi. Kita ringkas kisah umur sebulan lalu diberi nama Muhammad Al-Iman. Pak olahannya bagus. Orang lama melihara menjadi rahmah, menjadi berkat orang lain. Menggaduh jadi sukih jadinya. Setahun, setingkat 2 rumah. 2 tahun, 2 tingkat. 2 tahun, 2 tingkat. Tahun, tingkat. Tingkat tahun. Tahun 2 tingkat. 10 tahun umur iman 10 tingkat ke rumah taman. Lengkap keadaan. Jendela rumahnya ribuan. Jadi ratusan guru tuh buka jendela. Bila buka jam 6 pagi, jam 6 sore itu yang tuntung buka. Anda bilang anjingnya lagi. Masukkan ke lalawar sawan. Seperti kamar, seperti WC, 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 seperti kamar. Ini aneh. Seperti kamar. Standar. Minum kupil. Habis baterai. Oma rumah kamar makan gue sih juga.
Dia makan beli aja. Kan orang sugih nyamannya. Mau saya rumah ada siwisian dan berana kayak di rumah. Di luar repot bisa. Jangan bisa aku abang mulai. Jangan digiring. Angkat jawab nah buka. Ini tahi beli kulit jawab suara. Keadaan rumah lengkap. Pemandian. Bapikit benyok. Mencarajin mandi bertibuk subuh lalu diindir sumber. Pas bertibuk lupa birodo. Gue naik ke kumur alam tetago. Gaya bituan ya teh. Bapak makan birodo. Ini banyak ada lagi banyak berpicik mandi subuh dingin awak picik nang panas. Bercampur berapi keluar. Membajaya betul enggak? Bapak kok sambut mandi. Mandi tanari awak panas. Picik banyak dingin. Bercampur pukis keluar. Jadi banyak enak rasa durian kemana? Kurang suki. Habis mandi mencari pakaian kada sulit lagi. Bila semacam pakaian salamari. Semacam salamari. Bibinian anam pakaian anam macam anam lamari. Utang misalnya. Tulisan di lemari kota. Salamarian utang. Menjarajin salamari itu sekarang tikus tak orang. Yang sebuah pulang jauh-jauh. Tersambung dibuat tulisannya was-was. Salamarian jawab. Menjarajin jawab ya Allah sabaskum karumahan. Subuh anak menurih haru berdaan. Asing tiung lapas. Nah jawab disambungan. Benandu jadi ulang. Pemakan kayaknya tamanang nih pas seminggu iwak laut seminggu iwak gunung. Bebelang tahi. Pemakan gelilein. Mencarajin tahi hijau. Napang besokan pojok walok. Tang hari pojok Jawa. Kamarian pojok kapok. Bila behira kayak balut deh. Bila mana mandai semingguan mandai tantut ibu masam. Wah ini umat amanah naik tahi bebelang. Bila tak kena iwak gunung besokan bilang. Tang hari 3. Kamarian payau. Malam Jawa. Subuh tangili. Makan orang suki. Imbah makanan dudukan cuci mulut anggur. Apel. Ada belamak lawak. Mau lagi susah imbah makanan dudukan diambil salak mantap. Saw anom. Buah rumbia. Angka kalasnya aja. Itu kalau bercari rapat dimakan. Terus seminggu mau makan tuh tahan dari berhira. Bila berhira di jamban marantiman mahajan. Dia yang gugur ke banyak tahi dia betul pasar. Malah cong lundur. Antai orang susah lundur dalam handam. Sesudah menjadi orang kaya, bini tamanang ini belamak awak. Belamak kaya baik karena gak ada kuras. Pemakan bergigi, guring teratur, kesehatan terjaga. Ada belamak lawak. Musarajin ini mapanak belamak tamanang. Ngalaki rumah awak kurus karing juga. Tenaga mati-matian tak kuras. Timbangan awak 40 kilo kan diangkat hari-hari kan 6 ton. Tahi dia bungkuk. Maulah lama awak. Nam ini pulang namahin talo susu. Main talo aja orang tergerak lagi. Musarajin ini bapak main talo bibi masuk lagi dalam urna. Untuk baca potang di dada saya tapi sesudah umur 10 tahun iman dipelihara, jadilah orang kaya. 17 tahun umur iman menjadi seorang ulama muda. Ulahannya baik. 17 tahun jadi orang alim di masjid Jumat Khatib. Subuh imam, kematian jadi imam kifayah, memandikan semai, mendidik anak-anak baca Quran, salut di pada masyarakat, menjadi penutan Islam, iman di desa Abuah. Tak kisah hari Jumat iman. Habis kulit di masjid, jarak ke kubur umatnya bapaknya. Kebetulan bapaknya umatnya berucap lawan iman.
Iman dia duduk baca Quran dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ulang. Minum. Habis kopi deh. Yasin. Rukuk. Umpama aja Pak. Wal Qur'anil Hakim. Rasan deh. Inna kalamina mursalin dia sama dia bau sampai kepada ayat kafirun bapaknya merawat iman. Ayat tanah. Tentu umatnya kalau ucap iman mama iman abah mama abah jangan menangis meneh. Abah mama dalam kubur nyaman banget. Abah dalam kubur bagaikan dalam kalamu pengantin. Adalah anak macam itu. Dalam kubur bagaikan dalam kalamu pengantin. Anak-anak ada. Bila hendak mati kalau. Artinya sekejap dalam kubur hari yaumil kiamat. Dalam kalamu pengantin itu kan ada banyak salawatnya kan ada. Dan dalam kalamu pengantin itu kan ada duit becek kok. Ada dari itu. Nah, pada ini di dalam kalamu pengantin. Ada nyaman lah. Man, apa bah? Pada akan menlah mendudukan tahu ya. Bila hendak nyaman dalam kubur. Ayo abang, anjiran. Ada kan? Abang gini pada akan ibu berapa sakit. Nah, apa bacanya Pak? Nah, kainan nakal selama hidup di dunia, jangan kada empat berbuat amal jariah selama hidup. Maksud Abah, bila orang tuh nakain dari di masjid dan mun kada berduit Pak, tenaga nakai. Tenaga kada kawa berdoa. Doa kada bisa mati hari itu. Yang kedua nakai gunakan ilmu bermanfaat. Arti ilmu bermanfaat itu bukan saja melajari tasawuf, bukan melajari Al-Quran, pendidikan-pendidikan, tidak. Yang paling penting ulun pada ilmu bermanfaat. Misalnya ada nama takon, mana sini rumah makan? Ada kan bujur-bujur, itu nama orang ada. Ilmu bermanfaat, artinya tahu pada apa yang jujur, tahu pada apa yang baik. Ilmu bermanfaat. Yang ketiga anak hendak nyaman dikubur jadi anak yang soleh. Seperti itu. Tinggi baik kita memadahkan di tahu ya. Apa memadahkan ibadah saya pun jadi dah. Kita tidak mau makan di belanja wajib kita. Anu nak terakhir kepada hikam nak. Sedikit waktu lagi ibadah haji sampai. Berangkatlah kau ke Mekah, tunaikan rukun yang kelima. Ini baik umurnya, ini je orang. Habis menerima amanah, hilang suara bapaknya. Bah, bah, Pajak. ma, percaya pajak. Mama, abah, hampir gelap hari, iman mana nangis di kubur. Tak kisah kaum. Kaum ini apa di masjid iman tuh bang? Boleh kalau kali dia iman, boleh sedikit dia. Nah, kalau bila sekali ini ada lagi dia, ada tuh perayaan itu yang masih. Kedua, tak kampungan beren. Ada langgar kata kayak langgar pulangan. Jadi lagi nggak pulang dah. Di imaman hanya malam dua. Langgar kan cuma jatuh. Usahanya sejadah ada, Quran lengkap. Langgar gue nah, iman di sini duduk nah. Enak subuh orang datang sampai yang berjamaah. Ya, rokok iman ada orang. Subuh hari kalian itu datangnya. Terdengar azan di mana-mana.
tayamum. Tanpa diharap pengaling dari bayu. Bersihkan pasir tayamum. Iman naik ke langit. Azan. Masa masa di brokoi. Menjadi nafas. Hai. Hai. Ada karokok. Untung sudah. Tagok. Menjadi nafas lagi. Supaya panjang bang. Minum mulu minum. Terdengarnya azan imam lima suaranya terbang ke angkasa mengetuk hati insan-insan yang beriman. Penduduk Islam meriang di balik selimut. Bahasa kita tuh bergerakan dalam salingkot. Nah ini bakal tuan dalam kilauan. Nama jerang bayu bibian mendengar azan indahnya luar biasa. Tasyun tinggalkan saling kia. Nama masak hangit pagi. Naruh berdiri dengan 12 hari. Umpama. Nah, tajunan hebat langgar. Ada buat langgar. Nah, kurang segeda di halaman langgar. Nah, ada masih segeda dua kali tetap. Sekali berokok, sekali bergeruk. Ya ada itu tambahan. Ada bakal hadir di Arab tuan. Selesai azan. Sampai yang sunat ya Allah. Ajaran langgar. Sahanya naik nanti apa begini kita boleh kurang berlokok orang ini nggak dipayah bre sani soalnya masuk ya kata ini minta Allah kalian buat tangan ke belakang tak boleh kopi orang gugur apa jadi seumuran ya macam berkamparan ini yang pertama dan yang terakhir. Habis sampai yang sunnah ikamah, selesai ikamah batu tundulan imam tunjuk si kong tajum ini dia tunjuk si kong tajum mandukun tajum iman kasihan mana namanya berdiri iman kamu kak salim pada sufir adari mustaqbilan kiblati ada imam lillahi ta'ala Allahu Akbar syarakat imam berbedaan ini bimbingan pulang di belakang bandar orang mana dia imam ini berenai betul biar jadinya jangan berkalian di sini pulang ini lalu tuang tapai di belakang dia ada kan nama tapai enggak berangkat ada tadi bacaan sembahyang habis sembahyangan penduduk sebagian beranjak pulang tinggal tokoh masyarakat Dede Pangolok Kaum Membakal Bakran termasuk tokoh masyarakat kepada iman jadi iman ku minta maaf lah seberapa aneh anak pikiran jurang malam tadi nak mengatur di rumah tu aku kira dia cari nih udah 2 kali malam itu yang ada orang kata kamu enggak nah bagaimana di pojok sana ada bibi yang menangis entah suaminya atau abahnya menangis ya hilang di Pak meninggal nih no belakang tetangga Arab pakai kematian rokok ada kita nih mau rokok nasuhin mati ya sudah nasuhin mati kiri bawa beras ada orang lain malah kami itu mati itu tapuku alam kali menaruh ini dua balik materi beres sugi orangnya mati ya sudah susah mati ya kan di mana yang mati kalau dia pun bang karena berlewat semalam
Astagfirullahaladzim. Ada patulah, aku anak pengiringan. Aku bakirim lah. Ya, saya genggam beres. Diri-diri ke bakal kayak, bakal kawan. Hayam situ punya kadang-kadang. Tolong kami di sini insya Allah sama. Tidak orang susah, betul pindulan. Sampai ke sana iman terus serta. Ada melanjutkan perjalanan sebelum selesai pengukuran. Dengarkan iman pikir hendak memandiin mayat. Siapa kita memandiin ini orangnya umrah mah. Orangnya rezeki. Jadi itu buat tahapung nih. Buat tahapung kita bawa ke sungai. Di belakang lihatnya. Kali ini naik bisa. Dengar iman job naik. Jari iman. Kain aku memandi bentuk lain. Udah karena tuh, karena kita seret. Jangan. Malah kanan tuh Pak. Aduh, menyatakannya dulu menyebaikkan. Ya anak menyebaikkan mau bungkuk menyegarduhan. Sekalinya bagus nih, jurang-jurang si singot ada nih. Nambok di situ. Iman nih mau meri turun anpak. Orang nambah ilmu, orang kadang mau minta tidak hargai. Ada di mantang-mantang berilmu, oh mama aturek, aku kubur datang. Salah. Ini kibratnya begini, begitu. Alim apaan sih bunganya? Kurangan dia tur. Kurang nambah ilmu, orang kada. Kalau ada kehajiman yang bisa pada aku lagi. Turun iman duduk pulang nanti kalau saya bilang dikit Habis saya. masih waktu aja jeretnya kan apa sih bagus kali rupiah gitu orang 5 kilo jadi pilih-pilih dengan malaikat terkunanya begitu tanyaan sampai siapa malaikat kenapa muka bos iman naik jari iman kayak aku mengapa-nakan icatnya kena aku sudah menggunting kainnya atau aja kena aku menggadil iman pulang di saat iman mengapankan mayat Fatimah memperhatikan di dalam siapa dia ya Allah pemuda gagah tampan punya ilmu lagi ya Allah jadikanlah dia suamiku yang kedua Kita mau. Kita lihat. Alah bohongnya bagaimana? Laki belum dibatak. Nah ini ulun jujur menurut dalam ajaran Islam. Ajaran Islam, kamu ajaran Buddha dah tahu ulun. Menurut dalam Islam, laki karena mati binikah sebelum 100 hari itu jangan dulu berbuat. Ini hanya 2 hari lagi mati 4 kali dah ke salon. Rambut kembali hancur lagi. Tatap terus. Rambut abang hijau, rambut hijau hap hilang. Kayaknya muka kayak kok mulai. Kayaknya rok laki na bilang kali melihatkan bini. Oh mah jadi buruk lewat bini. Fatimah ini rupanya sakit hati mereka dan iman. Pemuda berilmu. Imbah mengapanakan turun iman pulang. Bawa ke langgar, batu tunjuran imam kipayah pulang. 7 seko melingkang ke mayat. 20 melingkang mayat kita. Cuma iman ini mayat pertamanya. Iman pulang imam kipayah. Fatimah ngaditin gila perhatian. Ya Allah, tarilah dia dimiliki wanita lain. Jadi jangan ya Allah milikku yang kedua. Nah, ya pulang. Sampai ke kubur membaca salatin iman pulang. Habis iman suruh iman berdua pulang. Siapa haji iman berdua dibacakan talakin. Sekalinya kau bertunggang di kubur. Aduh, apa kau macam lagi bertunggang? Dengar kau kami bakula ya kau. Mantang kula kubur ditunggang. Marah buka. Umay tulang kaum bui malaikat. Umay menyaring pulang dikunci orang. Jangan takut dan gentar. Bila datang 3 orang malaikat. Bilang 3. Jangan kau ketahuilah yang satu itu palsu. Kamu tinggal ngambulkan bulan.
membaca terakhir selesai, Iman membaca Quran, penduduk sudah semua beranjak pulang, tak tinggal Fatimah lawan Iman di kubur. Di waktu Iman baca Quran selesai, hendak berangkat ke Mekah, tangkap di Fatimah di Ulu Baitun. Jangan tinggalkan aku sayang. Aroko pajah roko. Siapa kau? Hai. Siapa sih kau Rinda? Aku Fatimah. Hai. Fatimah, Hai. jangan mengganggu aku. Wes. Aku cinta. Hai. Melihat angka dua Iman terpesona akan cita-cita Fatimah. Menurut kisah Pak Fatimah dong, sebelum laki pertama tuh ratusan laki-laki nah hendak Fatimah. Orang yang tercantik di desa Fatimah menjadi primadona desa. Mulai kelas kakap sudah nama datang sampai ke kurang. Bahasa kita tuh mulai bos Kota Barat sampai Koman Pintor. Boleh kita Nah hendak berpatimah toh. Terjadi belaki 2 hari kurang nasib sial mati lagi. Mungkin hendak Jiman Fatimah ini kesini naik. Jiman Fatimah, aku mau nikah, tapi aku sudah selesai mengerjakan ibadah haji. Ini sebagai amanah orang tua. Ya Fatimah, pian pulang aja. Karena ulun pun belum cukup tidak. Pian sampai akan ibadah, ulun cuma nunggu idah. Cuma janji, bila sampai idah, kau datang ke sini menikah kita. Sumpah diri. Haram kulit-kulit sentuh laki-laki lain. Kecuali kau Iman. Jar Iman juga berjanji, Fatimah, walau memutih rambutku, tidak akan punya istri siapapun juga. Istriku cuma satu, yang pertama dan yang terakhir hanya kau Fatimah. ramai. Janji terjadi, perpisahan akan berakhir. Berangkat ke Mekah. Fatimah ini bulik ke rumah baik, menunggu idah. Bila sehari turit yang terbukti. Menunggu idah, 2 hari 2 turit. Bila sebulan ya baik. Lo hilang. Sia-sia menunggu. Cukup idah, Iman dilupakan Allah akan Fatimah. Tadi ingat bulik Iman. Rupanya beribadah di masjid Makkah itu lezatnya, indahnya kepada Allah, lupa akan Fatimah. Sesudah sampai idah, Fatimah nah lihat. Bila Iman datang lagi 3 bulan, 4 bulan, galau Fatimah. Dianggap Fatimah semua lelaki pendusta. Padahal bukan lelaki semua pendusta. Karena Fatimah ini menganggap itu pendusta. Kalau yang bertahan yang pendusta. Bila ada lelaki lalu padahal yang pendusta. Syarikan orang kampung. Wah, macam Fatimah ini aku juga 2 kali lalu 2 kali pada kali pendusta. Nah, apa itu jadi saya suah. Umur apinya awal hapus. Marah aku. Rupanya Fatimah ini terus kenyataan demikian, nafsu semakin membara. Fatimah dicurahkannya kepada laki-laki lain. 7 bulan jadinya mengandung Fatimah 3 bulan dengan laki-laki lain. Tak kisah Pak ini Iman di Masjid Makkah waktu berdoa, terbayanglah wajah Fatimah. Ya Allah, aku berdosa mengkhianati Fatimah. Ya Allah, cepatlah langkahku ke pangkuan Fatimah. Melompat keluar di Masjid Makkah. Nah, bukan. 2 lingkang 5 parah. Malah akan sampai. Rokok pajah dah. Sampai ke halaman Fatimah, ada pinando lagi di rumah Fatimah. Kita pakai jangan 7 bulan. Sebulan bila ada perubahan. Misalnya rambutan di halaman masakan bisa rumus. Perubahan jadinya. Pisang tuhan abang urang. Salah masakan butik urang. Harta baik bisa buntus. Nah, Iman mulia setia karma Fatimah. Rokok sam. Iya baru Fatimah. Jadi orang kampungnya maling bilang maling siapa? Kemarin dia yang kedua bilang, aku ya, saya keduanya juga.
Kayaknya maling gua baru 11 kan ya. Mana gua. Kita bikin tampar kawan. Ini dulu lah. Kebanyakan menandai agak orangnya. Ini di belakang. Saya dulu lah. Gimana orang mabok kan? Ini udah dulu ya. Bahasa anak gimana nih? Bahasa Arab lain. Inggris jauh banget. Bahasa Jawa ada kayak kali ini. Ini udah dulu lah. Karena pintar kepada kali siapa jualan? Nah, itu tuh gimana malu karuan? Aku nih Iman pernah menolong di saat kematian Naki Fatimah. Sudah sih Iman, kami minta maaf. Iman juga kami minta maaf. Minta maaf. Turunan nambah alamin dua. Minta maaf. Napa Iman kata lu napa? Hampa orang baik. Orang baik jasa selamanya akan terkena. Sampai lu napa man air pemimpin juga. Anu benar ya Fatimah ini adalah masih. Jarang lagi keluar ada. Malam tadi aku ada panggil di sini dulu mandi sirup di rumah kau. Antara 2 jam lah ada yang iwak makamnya. Kita mana duduk dulu, kita mencarikan lah. Tanpa orang baik. Suruh orang Iman duduk. Fatimah, Pak, ini ada katanya orang mencari. Lain bukan gilir lain. Gilir semalam. Fatimah, adalah ini ada orang. Lain bukan Columbia lain juga. Columbia hijau motornya. Fatimah, ini ada orang. Lain bukan koperasi harian lain. Itu besokan aja. Fatimah ngintip dari loba. Ternyata Iman yang datang mencapai separuh. Ya Allah. Bisa lagi menerima kalau aku dalam keadaan begini. Buka pintu pribadi. Bareng sih. Kita gerenselnya tak? Nah, mengawai Iman. Masuklah Man ke surga. Maaf Iman. Janganlah kita berdoa karena kau bukan muhrimku. Pak Iman nak tahu pian. Anti pucur-pucur lo bibilian ni. Iman tu tarawang ada tembok ni lo bibilian cuma di onggian halaman. Tarawang di halaman besar-besar di rumah. Iman. Nah di kolam Iman. Kita belum menjadi murid. Kita coba, awal ya. Anak dia masuk nama. Coba. Nah, Iman, Fatimah, maafkan aku. Aku telah terlambat untuk mendapati janjimu. Aku bersalah, Fatimah. Man, kau tidak bersalah. Tapi akulah yang bersalah. Kenapa, Fatimah? Bisakah kau terima aku lagi dalam keadaan begini? Maksudmu apa? Aku ternoda. Kau ternoda. Mendengar kata-kata Fatimah demikian, tidak terasa Iman berpaling wajah, melangkah meninggalkan sejauh-jauh mungkin perbuatan Fatimah. Fatimah, kau telah durjana melakukan hal yang demikian. Selamat tinggal Fatimah. Janji anggaplah mimpi belaka. Hancurlah hati Fatimah. Kehancuran hati Fatimah menjadikan judul cerita kisah seorang janda terluka. Itulah cerita kisah yang Nur sampaikan. Sampailah kepada judul cerita, berakhir pula pertemuan kita. Saya tidak punya ulun mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.